dengan ibadah online. Gunakan baju yang rapi dan sopan. Bebas berekspresi, memuji dan menyembah Tuhan. Fokus saat ibadah berlangsung. Persiapkan hati dan sikap terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Halo teman-teman, mari kita bersama-sama memerangi virus corona dengan tinggal di rumah saja agar saya dan teman-teman bisa belajar dan beribadah kembali. Indonesia dan kita pasti bisa. Tetap di rumah untuk Indonesia. Please stay at home for Indonesia. Doa Belajar di rumah aja. Indonesia sehat. Kita pasti bisa maju Indonesiaku. Lebih baik di rumah. Semangat tim medis pahlawan Indonesia. Stay safe guys, stay healthy. Terima kasih tim medis bersatu hadapi corona. Indonesia pasti bisa. Stay at home, keep strong Indonesia. Stay at home for Indonesia. You can do it. Stay at home, physical distance. Stay at home, keep praying. God bless Indonesia. Di rumah saja, keep healthy. Di rumah aja, cuci tangan dan jaga jarak. Indonesia pasti bebas corona. Ayolah Indonesia, Indonesia pasti bisa. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ayat 23. Sebab upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup kekal dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Aduh seneng banget deh Kak Grace, kita bisa ketemu kembali dalam ibadah online Shining Kids. Nah Kak Grace mau nanya nih kabarnya adik-adik, gimana kabarnya di rumah? Masih tetap semangat? Semuanya sehat kan ya di rumah? Sehat dong, kita harus selalu sehat dan ceria. Nah kembali lagi Kak Grace mau ajak adik-adik di rumah, semuanya yang ada di rumah, kita mau bersama-sama untuk datang kepada Tuhan Yesus, membawa pujian kita, penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Adik-adik udah siap? Yang udah siap, mana dong sikapnya yang udah siap memuji Tuhan? Jangan sambil makan, jangan juga sambil pegang mainan ya. Kita harus mempersiapkan hati dengan sungguh-sungguh untuk datang kepada Tuhan, membawa pujian kita. Bahwa apa? Kita mengasihi Tuhan Yesus.
Nah, sekarang kita akan mulaikan ibadah kita. Yuk sama-sama kita berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus sudah begitu baik kepada kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang sudah Tuhan berikan. Kami bersyukur Tuhan di hari Minggu ini kami bisa bertemu kembali secara online untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini kami siapkan hati kami mau memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Biar Tuhan Yesus disenangkan lewat pujian kami. Terima kasih Tuhan, ini kami anak-anak-Mu siap untuk memuji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Nah adik-adik, sebelum kita memuji Tuhan, seperti biasa nih Kak Grace mau ajak kita untuk sama-sama menyerukan Yel Yel Shining Kids. Adik-adik di rumah udah siap? Oke, siap ya? Sama-sama. Shining Kids, yes! Shining Kids, anak terang, sukacita, penuh kasih. Kompaknya sama-sama yuk. Kompak! Yeay, tepuk tangan dong. Adik-adik, yuk sama-sama kita mau memuji Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan Yesus bahwa kita mengasihi Tuhan. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down. Down in my heart, talk about deep down, deep down in my heart. Hey, I love you. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, deep down in my heart. I love you, Jesus. Sama-sama. Deep down in my heart. Say, I love you. I love you, Jesus. Deep down in my heart. Think about deep, deep down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, deep down in my heart. Lebih tinggi lagi loncatnya. Think about deep, deep down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, deep down in my heart. Yeay, sama-sama kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Adik-adik, siapa yang di rumah selalu baca Alkitab? Nah, kalau kita rajin baca Alkitab, rajin juga berdoa, maka iman kita kepada Tuhan semakin bertumbuh. Nah, sekarang kita mau nyanyikan lagu Bacaan Kitab Suci, doa tiap hari. Yuk sama-sama kita bertepuk tangan. Tepuk tangannya sambil senyum dong. Boleh di atas kepala yuk.
tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Tepuk tangan di atas kepala sama-sama sekali lagi. Kita mau melompat, menari buat Tuhan Yesus. Baca kitab suci, doa tiap hari, sembah tiap hari, puji tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, sama-sama, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sama-sama tepuk tangan sekali lagi yuk. Adik-adik, firman Tuhan berkata, kalau kita rajin baca Alkitab, rajin berdoa, rajin memuji Tuhan, maka iman kita apa? Bertambah di dalam Tuhan. Adik-adik di rumah harus rajin baca Alkitab dan berdoa ya. Sama-sama katakan. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Yeay! Nah, dengarkan pujian tadi, kalau kita rajin baca Alkitab, rajin berdoa, rajin menyembah Tuhan, maka iman kita kepada Tuhan Yesus semakin hari semakin bertumbuh. Kita jadi lebih lagi mengenal Tuhan Yesus, lebih lagi mengasihi Tuhan. Nah adik-adik, sekarang adik-adik boleh silakan duduk. Karena apa? Karena kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, mari sama-sama kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan Yesus membawa pujian kita. Kita mau katakan, how I love you Lord. How I love you Lord. I love you Lord. With all of my heart. I love you Lord. How I love you Lord. I love you Lord. Forever I love you Lord.
Mari kita sembah Dia. Hai sayang, I love you Lord. Hallelujah, you are the one I love. Hey Lord, I bersyukur ya atas setiap hari, akan baik hati Benar Tuhan Yesus, hanya Engkau yang kami cinta Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami memiliki Bapa yang baik seperti Engkau. Bapa yang senantiasa mengasihi kami. Kami mengasihi Engkau Tuhan Yesus karena Engkau telah terlebih dahulu mengasihi kami. Engkau bahkan rela mati di kayu salib bagi kami Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, lewat firman Tuhan, kami dapat lebih lagi mengenal Tuhan Yesus, lebih lagi mengasihi Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Kalisian. Hari ini Kalisian akan membawakan firman Tuhan buat adik-adik. Udah siap adik-adik untuk mendengarkan? Jangan ada yang bicara ataupun sambil bermain ya. Oke, siap ya, ikutin gerakan Kalisian ya. Oke, Allah mengasihi saya. Ulangin ya. Allah mengasihi saya, orang berdosa. Bisa adik-adik? Ulangin lagi, oke? Allah mengasihi saya, orang berdosa. Bisa ya, gampang ya. Tuhan mati menebus dosa kita. Tuhan mati menebus dosa kita. Nah, adik-adik, minggu lalu kan udah diceritain tuh bagaimana Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Adik-adik tahu gak upah dosa itu apa? Upah dosa itu adalah maut adik-adik. Maut itu mengerikan adik-adik. Pernah dengar cerita kakak-kakak kan yang namanya neraka adik-adik? Nah itulah upah dari dosa adik-adik. Jangan sekali-kali adik-adik berbuat dosa. Karena upah dosa adalah maut. Dan maut itu adalah hidup yang kekal di neraka adik-adik. Di lautan api neraka. Kalisian mah takut deh. Gak mau. Adik-adik gak mau ya berbuat dosa ya. Jangan sekali-kali berbuat dosa. Nah, Tuhan Yesus itu sudah lahir, datang ke dunia, lahir, Dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita manusia adik-adik. Karena dari zaman Adam dan Hawa, dia telah jatuh dalam dosa. Dan Tuhan tahu hari ke hari manusia tuh selalu melakukan kesalahan, melakukan dosa adik-adik. Makanya Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menebus dosa kita manusia adik-adik ya. Adik-adik, Tuhan Yesus itu sangat mengasihi adik-adik. Makanya Dia rela mati di kayu salib untuk kita semua. Tuhan Yesus kenapa disalib ya? Dia bukan penjahat, Dia tidak melakukan kesalahan kok Dia disalib ya. Nah adik-adik tahu gak, Tuhan Yesus disalib itu untuk menebus dosa kita manusia. Karena dosa manusia itu udah banyak adik-adik. Dan Tuhan Yesus mau bayar dosa kita lewat darahnya. Di kayu salib Dia rela berkorban. Dia mau mengambil kita dari rengutan iblis ya adik-adik ya. Kalau kita terus-terusan berbuat dosa adik-adik, kita jadi genggamannya iblis. Kita jadi temannya iblis adik-adik. Makanya Tuhan gak mau kita terus dilingkupi sama iblis adik-adik. Makanya Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menebus dosa kita adik-adik. Adik-adik mau ya kita tetap bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita jangan sekali-kali berbuat dosa. Oke adik-adik ya. Nah kakak punya ilustrasi adik-adik.
kalau punya kertas di rumah boleh dipraktekkan adik-adik ya. Nah, Kak Kalisian mau cerita. Ini ada satu kertas. Adik-adik bisa gunakan kertas apa aja atau HVS ya adik-adiknya seperti ini adik-adik ya. Nah, Kak Kalisian lipat adik-adik. Nah, Kalisian ada cerita. Sebutlah namanya kakaknya itu Tobi adik-adik. Nah, si Tobi ini tidak suka ke gereja. Dia malas sekali. Beda dengan adiknya ini, dia rajin beribadah, mendengarkan firman Tuhan adik-adik dan melakukan firman Tuhan. Nah, pagi itu adiknya mengajak kakaknya si Tobi untuk beribadah. Kak, ayo kita pergi ke gereja yuk hari ini yuk. Wah, hari ini ada kakak yang seru banget deh mau membawakan firman Tuhan. Yuk kita ke gereja yuk bareng-bareng yuk. Dan mama papanya juga udah ngajakin si Tobi. Tetapi si Tobi bilang, enggak ah, aku di rumah aja mah, kata si Tobi ya. Nah, enggak ada yang bisa maksa ya adik-adik ya. Nah, akhirnya si adiknya itu pergi ke gereja, dia mendengarkan firman, beribadah. Ini anggap saja seperti gedung gereja. Adiknya ini rajin beribadah adik-adik. Beda dengan kakaknya yang bernama tadi siapa, Tobi ya. Dia kerjaannya cuma di rumah tuh. Nah, kertas ini berubah adik-adik. Tadi yang dari gereja berubah bentuk menjadi rumah adik-adik. Nah, kakaknya ini lebih senang di rumah, main game online adik-adik. Aduh, tidur-tiduran, makan snack dan lain sebagainya adik-adik ya. Beda dengan adiknya yang rajin beribadah, rajin mendengarkan kakak-kakaknya di gereja untuk melakukan firman adik-adik ya. Nah, hari itu adik-adik akhirnya si adiknya itu setelah ke gereja dia pulang adik-adik. Adik-adik tahu apa yang terjadi? Nah, Kalisian lipat ya kertasnya ya. Oke. Nah, lipat jadi begini adik-adik. Tadi kan bentuk rumah ya. Kalisian udah satuin sini. Nah, Kalisian lipat lagi. Nah, adik-adik, akhirnya adiknya Tobi pulang. Dia bilang, kakak, aku ada tiket loh. Kamu mau lihat gak? Aku punya tiket ke surga. Kamu pasti gak punya. Apaan sih tiket ke surga? Iya, aku dapat dari sekolah minggu aku. Kalau anak yang rajin mendengarkan firman, rajin beribadah, dan juga sungguh-sungguh kepada Tuhan, dia akan dapat tiket ke surga. Nih tiketnya nih. Ah, apaan sih? Ini mah kertas doang. Enggak loh, ini ada artinya. Kakak nggak mau kan? Ya udah, biarkan aku yang simpan. Adik-adik tahu ini bentuknya apa? Seperti lilin adik-adik. Lilin fungsinya apa? Untuk menerangi di sekeliling kita. Nah, adiknya Tobi ini rajin beribadah. Dia tuh dengar-dengaran firman Tuhan, tidak melakukan kesalahan. Adik-adiknya dia sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dia mau menjadi seperti lilin ini, menjadi terang di antara sekelilingnya, menjadi saksi Kristus ya adik-adik ya. Dan juga dia mau mengabarkan ke semua teman-temannya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita adik-adik ya. Beda dengan kakaknya yang Tobi yang kerjanya di rumah, main game adik-adik ya, gak mau dengar-dengaran ya adik-adik ya. Nah, siang itu setelah pulang gereja, adiknya itu membawa tiket ke surga adik-adik ya. Nah, karena kakaknya nggak mau tahu ya, akhirnya adiknya tidur siang. Nah, tiketnya ini dia taruh di bawah bantalnya, dia tidur adik-adik. Nah, kakaknya ini penasaran gak sih sama tiket itu? Apaan sih, orang kertas doang kok, tiket apaan? Dia mau buka ya dia. Ternyata pada saat adiknya tidur, dia diem-diem, kakaknya si Tobi ini masuk adik-adik ke kamar. Dia ambil kertas di bawah bantal adiknya yang sedang tidur. Nah, boleh gak tuh adik-adik? Itu namanya mengambil milik orang lain tanpa izin. Itu tidak boleh. Nah, adik-adik, karena kakaknya tahu si adiknya tidur, dia pelan-pelan ambil dari balik bantalnya. Dia ambil tiketnya adik-adik ya. Dia penasaran, apaan sih ini? Dia mau buka. Ah, cuma kertas doang. Udah, aku bagi aja, kata dia gitu. Akhirnya adik-adik. Nah, di sini adik-adik ya. Nah, akhirnya kakaknya ini si Tobi langsung ambil gunting. Bayangkan adik-adik, pertama dia tidak izin ya. Pada saat adiknya tidur, dia ambil tiket adiknya itu yang katanya tiket ke surga.
Kedua, dia melakukan kesalahan apa? Dia ambil tiketnya, dia gunting. Tiket ini cuma kertas doang, dia gunting. Aku ambil lagi deh, digunting adik-adik. Tuh. Dah, aku dapet tiket 2 katanya adik-adik. Kata kakaknya si Tobi ini, udah aku umpetin aja, biarin nanti dia bangun bingung sama tiketnya, ya udah tinggal kecil ini. Nah, boleh gak adik-adik begitu? Tidak boleh adik-adik ya, itu perbuatan yang salah adik-adik ya. Nah, adik-adik tahu, akhirnya setelah adiknya bangun, dia bangun tidur kaget mendapati tiketnya kok tinggal segini adik-adik ya. Tadi kayaknya nggak begini. Tapi dia tenang, dia dalam hati, dia buka tiketnya juga, dia buka. Dia tahu apa bentuknya ini adik-adik. Nah, adik-adik, bentuknya salib adik-adik, ternyata tiket ke surga adik-adik. Nah, ini sudah didapatkan oleh adiknya Tobi ini karena dia rajin ke gereja, rajin mendengarkan firman Tuhan, rajin dengar-dengaran, dan juga menjadi saksi Tuhan adik-adik ya. Dia menjadi terang adik-adik ya, tidak seperti kakaknya itu adik-adik ya. Udah tidak mau gereja, dia diam-diam mencuri tiket adiknya ini adik-adik ya. Nah, tidak sampai di sini adik-adiknya. Akhirnya adiknya ini keluar kamar. Dia tanya, "Kak Tobi, kamu ada ambil tiket aku ya? Kok tiket aku jadi begini?" Nah, dia gitu. Dia bilang, "Iya, aku bagi tiket kamu. Habis orang kertas kok kamu bilang tiket ke sorga." Nih, dia kasih lihat adik-adik. Udah jadi guntingan kertas adik-adik ya, karena digunting 2 kali sama kakaknya itu ya adik-adik ya. Sedih sih sebagai adik ya, tetapi dia senang adiknya karena dia sudah punya tiket menuju ke surga, karena ada Tuhan Yesus yang sudah mati untuk kita. Dia sudah rela berkorban untuk kita. Jadi kita tidak boleh lagi berbuat dosa, melakukan hal yang sama. Kalau adik-adik pernah berbuat dosa, hari ini juga adik-adik harus minta ampun kepada Tuhan, minta mengampuni segala dosa-dosa yang telah adik-adik lakukan. Mau ya adik-adik ya? Nah, adik-adik tahu tiket yang tadi digunting sama kakaknya itu, setelah dibuka ya adik-adik ya, itu kertas disusun, adik-adik bisa praktekkan di rumah. Kalian enggak bohong, jadinya untuk membuktikannya kalian bisa buka nih. Nah, ternyata kertas yang tadi yang kakaknya sobek itu adik-adik disusun menjadi satu kata hell adik-adik, yang artinya neraka. Serem kan adik-adik, makanya jangan main-main dengan dosa adik-adik. Nah, tiket yang tadi dia sobek, yang dia curi dari adiknya itu disusun adik-adik, tulisnya begini, HELL, yang artinya neraka. Takut neraka adik-adik. Makanya adik-adik tidak boleh berbuat dosa, karena upah dosa adalah maut. Maut itu adalah hidup di dalam api neraka adik-adik. Adik-adik maunya tiket ke surga kan? Oleh karena itu adik-adik harus rajin beribadah, rajin dengar-dengaran kakak-kakaknya yang menceritakan firman dan menjadi pelaku firman. Kalau baca Alkitab saja, ke gereja saja, tapi tidak melakukan firman, sama juga ya adik-adik ya. Jadi adik-adik jadi harus menjadi saksi Kristus, menjadi terang dimanapun adik-adik berada. Mau ya adik-adik ya? Tuhan Yesus sudah mengasihi kita, jadi kita harus mengasihi Tuhan Yesus. Dengan apa? Dengan cara apa? Dengan kita rajin beribadah, rajin berdoa, membaca firman, dan juga menjadi saksi di antara teman-teman yang belum percaya. Kita ceritakan ke semuanya bahwa Tuhan Yesus adalah jalan keselamatan. Tidak ada yang lain, hanya Tuhan Yesus yang mampu menyelamatkan kita dari segala dosa. Oke adik-adik, firman Tuhan hari ini cukup ya. Kalian akan bacakan ayat. Ayatnya ada di 1 Yohanes 4 ayat 8. Oke, bisa dibuka Alkitabnya. 1 Yohanes 4
4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih, adik-adik. Wah, jadi adik-adik di 1 Yohanes 4 ayat 8, barang siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ini menjadi ayat hafalan buat adik-adik ya. Jadi ntar adik-adik hafalin, dikirimin seperti biasa ke guru kelas masing-masing. Nanti kuponnya bakal banyak adik-adik. Setelah adik-adik ketemu di gereja lagi, adik-adik bisa hitung. Adik-adik selama ini hafalin ayat, ikut aktivitas dari kakak-kakaknya, itu semua dapat poinnya adik-adik ya. Mau ya adik-adik ya? Kita bersungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita mau menjadi saksi Kristus, kita mau menjadi terang dimanapun kita berada. Oke adik-adik, cerita firman Tuhan sampai di sini, kita akan berdoa ya. Kita lipat tangannya. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan pada hari ini adik-adik Shining Kid boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Karena Engkau ya Bapa Allah yang mengasihi kami semua Tuhan. Engkau rela mati Tuhan di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami semua Tuhan. Kami mau Tuhan untuk hidup seturut dengan Engkau Tuhan. Kami ingin dengar-dengaran ya Bapa. Kami tidak ingin melakukan dosa ya Bapa. Tuhan ajar kami Tuhan untuk senantiasa ya Bapa sungguh-sungguh di dalam Engkau Tuhan. Rajin beribadah, rajin mendengarkan firman Tuhan dan menjadi pelaku firman ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami akan selesaikan ibadah ini Tuhan hanya di dalam nama-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, setelah ini ada kakak Pena yang akan membawakan kegiatan buat adik-adik, aktivitas ya. Ikutin ya adik-adik ya. Nanti ada penilaiannya. Kuponnya juga akan dapat lagi, lebih banyak lagi dari kakak-kakak di kelas masing-masing ya. Kita lanjutkan ya. Dadah. Hai, shalom adik-adik, ketemu lagi sama Kakak Angel hari Minggu ini. Nah, hari ini kita mau bikin kreativitas. Karena adik-adik di rumah aja, yuk kita bikin rumah kita jadi indah dengan pajangan tembok buatan kita. Seperti ini. Yeay, pajangan tembok dari telapak tangan kita. Gimana caranya? Yuk ikutin Kakak Angel. Yang kita butuhkan adalah kertas polos berwarna putih, bisa 2, gunting, pensil, pita atau tali sepatu secukupnya aja, pembolong kertas, pensil warna atau crayon, lem, dan kardus. Selembar saja, secukupnya. Oke, kita mulai ya. Ambil kertas warna putihnya, taruh tangan adik-adik di kertas warna putih, lalu cetak dengan pensil. Di satu sisi saja ya. Taruh di sisi kanan atau di sisi kiri. Lalu dilipat kertasnya dan gunting ikutin polanya. Kalau adik-adik yang nggak bisa gunting sendiri, minta tolong mama atau papa bantuin ya. Jadi 2 seperti ini. Oke, kita taruh dulu. Nah, kalau ada sisa kertasnya di sisi tengahnya sini lipatannya, adik-adik bisa gambar setengah hati. Bikin setengah hatinya 2. Kalau adik-adik yang bisa gambar juga, minta tolong papa mama ya.
hati aja. Nanti kita bisa buka jadi satu hati. Jadi satu hati deh. Nah, tapi bikin dua ya, seperti ini. Lalu ambil crayon atau pensil warnanya yang warna merah. Adik warnain ya, yang penuh. Dua-duanya diwarnai merah. Jadi seperti ini. Oke, sudah. Kalau sudah, adik-adik satukan seperti ini. Cetakan telapak tangannya, yang jempol ketemu sama jempol. Taruh bersisian dan tempelkan hati yang tadi di tengah-tengah. Seperti ini ya, yang jempol ketemu sama jempol. Nah, adik-adik, untuk menyatukan dua telapak tangan ini, kita memerlukan satu kertas persegi panjang. Setelah itu digunting. Seperti ini. Nanti tempelkan kedua tangannya di sini untuk disatukan. Oke, yuk kita tempel. Jadi satu deh. Nah, adik-adik, setelah jadi satu, adik-adik bisa tulis ayat hafalan minggu ini di bawah, ya. Setelah itu, setelah ditulis ayat hafalannya, ambil karton atau kardus yang tadi, adik-adik tempel cetakan telapak tangannya di karton ini. Supaya apa? Supaya kalau nanti dipajang nggak lemes, ya. Sudah ditempel, adik-adik potong kartonnya mengikuti cetakan telapak tangan ini. Oke, akan jadi seperti ini. Nah, adik-adik, setelah itu adik-adik yang tadi warna putih kertasnya, adik-adik bisa warnai dengan pensil warna dan pilih warna sesuka adik-adik aja. Setelah itu ambil punch holder atau pembolong kertas, adik-adik bolong jari tengahnya, masing-masing jari tengah. Setelah itu sudah ada bolongnya, masukkan pita yang tadi adik-adik sudah siapkan. Ikat yang kuat ya, biar nggak jatuh. Tada, jadi tinggal digantung. Nah, adik-adik, ini sebagai tangan Tuhan Yesus Kristus yang dipaku di kayu salib.
darahnya tercurah untuk kita. Kenapa? Karena dia sayang sama kita, dia ingin menyelamatkan hidup kita. Nah, adik-adik ingat ya, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Oke, adik-adik, kalau di rumah adik-adik buat ini dan mengirimkan video untuk pembuatannya atau foto yang sudah jadi, adik-adik akan mendapatkan 10 kupon. Nah, yang mau kupon, ayo selamat mencoba di rumah ya. Videomu ditunggu sampai akhir bulan Mei ini. Yang paling bagus akan dipilih jadi pemenangnya. Pemenangnya akan diumumkan pada tanggal 7 Juni 2020.